Proses paling awal yang perlu diperhatikan ketika kita akan membakar batok kelapa menjadi arang adalah proses pemilihan batoknya. Jadi yang masih bersih-bersih begini, nah, langsung dibakar. Tetapi kalau ketemu yang seperti ini, yang kotor begini, disisihkan dahulu. Apalagi yang paling utama biasanya yang bawah, yang menyentuh tanah ini. Yang menyentuh tanah ini, nah ini disisihkan dahulu. Diutamakan yang bersih-bersih ini, yang kering, yang bersih-bersih ini dijadikan 1 kali bakar atau 2 kali bakar, terserah. Yang penting yang menempel di tanah bagian bawah yang tertimbun itu harus disisihkan. Seperti ini contohnya. Karena apa? Kalau ini dipaksa dibakar, ini nanti hasilnya akan menjadi coklat abunya. Ini adalah contoh penumbukan. Ketika pembakaran batok diusahakan dibolak-balik batoknya, karena supaya matangnya merata. Tahap terakhir adalah tahap pemadaman. Kalau sudah jadi bara semua. Kalau sudah jadi bara semua ini, asap sudah tidak ada syaratnya ya. Kasih air atasnya dikit-dikit sampai baranya padam. Kemudian siapkan karung basah, karung yang sudah dibasahi. Nah, ini karung yang sudah dibasahi ya. Ditutup di atasnya. Ingat, tadi cukup diciprat-ciprat saja, jangan diguyur. Nah, 2 lapis. Kemudian siapkan abunya untuk tahap terakhirnya ya. Oke, tadi karung basah yang buat nutup tadi ditata sedemikian rupa. Ditata begini. Oke, kemudian atasnya diberi dengan abu dari hasil ayakan arang. Nah, jadi ketika sudah selesai mengayak arang itu, abunya jangan dibuang karena fungsinya buat ini. Ditutup di atasnya begini. Jadi sekali lagi, ketika nanti sudah punya arang yang sudah matang tetapi masih kotor, ketika diayak abunya jangan dibuang karena fungsinya untuk ini. Asapnya sudah nggak keluar. Asapnya nggak keluar. Kita lihat detailnya ya. Ya. Jadi ditekan-tekan seperti gini. ini, Ya. Nah, seperti ini. Dipadatkan di tepi-tepinya sampai dengan asap tidak keluar Ya. yang di dalam drum ini. Nah, kemudian terakhir dikasih lembab lagi. Kasih air biar dia lembab. Nah, begitu. Karena resikonya kalau tidak lembab, tidak basah, dia bisa kebakar karena panas dari bawah. Oke. Ini proses sortir ya. Proses sortir batok yang masih mentah. Nah, jadi di dalam pembakaran itu tidak semuanya matang. Ketika kita sudah panen, sudah dikeringkan, itu kita sortir. Mana batok-batok yang belum terbakar sempurna, belum matang. Nah, ini contohnya. Seperti ini. Ini harus disisihkan. Harus dibuang. Nanti untuk dibakar berikutnya. Disisihkan, dikumpulkan. Nanti berikutnya dibakar lagi di pembakaran berikutnya. Begitu. Setelah proses panen tadi di dalam tong, kemudian dikeringkan dahulu arangnya. Setelah dikeringkan, nah akan muncul seperti ini. Jadi ketika arang itu ada debunya banyak seperti ini, harus diayak terlebih dahulu sebelum dikemas dalam karung. Nah, sangat banyak sekali kan. Oke, kemudian masuk pada proses pengayakan. Jadi arang yang tadi kotor diayak seperti ini. Dan jangan lupa debu hasil ayakannya disimpan karena buat
mematikan di tahap akhir tadi, Ya buat nutup ini. buat nutup. Begitu. Saat pembakaran setelah selesai. Dan kemudian indikatornya atau hasil akhirnya yang diharapkan seperti ini. Arang bersih. Nah, ini bersiap-siap dikarungin. Nah, kalau sudah seperti ini dan kemudian sudah kering betul, baru siap masuk karung seperti itu. Jangan lupa dalam proses pengayakan ini arang harus kering dahulu, karena tadi waktu penutupan drum itu ada proses dikasih air penyiraman. Jadi dikeringkan dahulu, karena kalau masih lembab dia abunya atau debunya tidak bisa lepas, Nempel, ya. masih nempel di bagian permukaan ini. Begitu. Kalau sudah kering, diayak seperti tadi dan hasil akhirnya seperti ini. Kering. Ini contoh yang sudah diayak, yang sudah dikeringkan, sudah diayak seperti ini. Nah, jadi abunya sangat kentara sekali perbedaannya. Minim sekali abunya. Debu-debu itu hilang semuanya. Oke. Kemudian batok yang sudah kita pisah tadi, ini yang kotor-kotor kita kumpulkan. Selanjutnya nanti kita cuci. Ini kan banyak tanah ini. Banyak tanah, berjamur, berlumpur dan sebagainya. Ini nanti kita cuci. Kita kumpulkan, kita cuci dulu sebelum dibakar. Dicuci bersih dahulu. Kemudian ketika sudah bersih baru bisa dibakar. Begitu. Karena harapannya ketika sudah dicuci, nanti abu akhirnya itu tidak menjadi coklat. Kalau tercampur tanah seperti ini, pasti abunya coklat. Dan itu kurang memenuhi kriteria. Begitu.